Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami boleh bersekutu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya firman-Mu menjadi berkat bagi kami masing-masing. Kami rindu ya Tuhan, kebenaran firman yang diperdengarkan bagi kami dapat menembus ke dalam lubuk hati kami yang terdalam, dan itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan pemberitaan ini, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja dengan leluasa, memimpin hamba-Mu berkata-kata, supaya perkataan yang keluar berasal dari Tuhan dan membuat iman setiap orang yang mendengarkannya boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari Filipi pasal pertama ayat 12 sampai 19. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 19 kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat genap, kita baca ayat ganjil. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ingin memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ya, sampai di situ pembacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali setiap perjuangan yang kita lakukan pasti kita memikirkan apa keuntungannya, apa untung yang saya dapatkan. Ketika kita memilih salah satu bidang studi untuk kita tekuni, pasti ada pemikiran apa keuntungannya kalau saya menekuni bidang studi ini. Kalau kita mengambil satu pekerjaan, maka kita juga pasti berpikir keuntungan apa yang saya peroleh kalau saya pedagang, kalau saya kerja kantoran, kalau saya guru, kalau saya suster atau dokter dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berarti setiap manusia tidak terlepas daripada pemikiran bahwa segala sesuatu yang dikerjakan ini pasti ada keuntungan. Lalu kalau kita berpikir pada zaman sekarang ini, pada saat situasi sekarang ini, kita mungkin berpikir, apa keuntungan saya? Kalau kita melihat dari segi ekonomi, kemungkinan kita bukan mendapat keuntungan, malah kita rugi. Banyak kerugian yang kita dapat karena kita tidak bisa bekerja maksimal seperti biasa. Kita tidak mendapat keuntungan besar seperti biasa. Kita tidak melakukan pendidikan kita seperti biasa. Berarti kita tidak mendapat keuntungan secara materi, secara ekonomi. Lalu ketika kita melihat
yang dia katakan. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara, dia berkata bahwa aku menghendaki, saudara-saudara, aku menghendaki supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, apa yang kualami sekarang ini ketika aku di dalam penjara, ini telah menyebabkan kemajuan Injil. Berarti di tengah-tengah pengalaman kesulitan yang dialami oleh Paulus, dia mau ada kemajuan Injil. Dia tidak memikirkan keuntungan apa yang saya dapat ketika saya di dalam penjara. Tidak mungkin orang penjara mendapat keuntungan. Tapi justru Paulus mengatakan bahwa ketika aku dalam penjara, justru dengan pemenjaraanku ini membuat ada kemajuan Injil. Ini merupakan keuntungan bagi Rasul Paulus. Berarti keuntungan yang dipikirkan Rasul Paulus bukan keuntungan secara ekonomi, bukan keuntungan materi, bukan keuntungan secara lahiriah. Tetapi yang ada di dalam pikiran Paulus yang menguasai seluruh hidupnya adalah keuntungan kerajaan Allah. Itu tertanam di dalam diri Paulus. Sejak dia bertemu dengan Tuhan Yesus, yang dia pikirkan, yang dia kerjakan, yang dia perjuangkan, bagaimana kerajaan Allah diuntungkan. Apakah itu melalui pelayanannya, dia bisa pergi ke sana kemari? Apakah itu melalui penderitaannya? Apakah itu ketika dia di dalam penjara? Tidak menjadi masalah bagi dia. Maka dia ceritakan, justru apa yang terjadi atasku sekarang ini, aku menghendaki supaya kamu tahu bahwa ini telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua yang sering di dalam pikiran manusia. Satu, keuntungan secara materi lahiriah. Satu, keuntungan secara rohani. Ini berhubungan dengan Allah. Keuntungan materi berhubungan dengan diri sendiri. Keuntungan kerajaan Allah berhubungan dengan Allah. Lalu kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus, yang ada dalam pikirannya, yang ada di dalam hatinya, yang dia perjuangkan adalah keuntungan rohani, menguntungkan kerajaan Allah di tengah-tengah situasi sulit pun. Itu menjadi tujuan hidupnya. Saudara, kenapa sering kita mengeluh kalau ada kesulitan, kalau ada persoalan, apalagi seperti yang kita alami sekarang, harus di rumah saja? Mengapa orang beriman mengeluh? Kenapa orang percaya mengeluh dalam situasi sulit? Karena kita masih memikirkan keuntungan materi, keuntungan lahiriah. Kita tidak mendapat keuntungan di tengah-tengah adanya virus. Tapi Paulus katakan, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui, justru dengan aku di tengah-tengah penjara ini, justru dengan penderitaan yang kualami ini, membuat kerajaan Allah semakin didengar, semakin luas, semakin maju Injil. Kenapa? Kenapa Injil semakin maju sementara pemberitanya ditahan, ditawan, dipenjarakan, terikat? Mengapa Injil bisa berkembang di tengah-tengah situasi dia di penjara? Kalau kita situasi di rumah saja, mungkin kita berpikir, bagaimana saya bisa pergi mengabarkan Injil sementara saya di rumah aja? Paulus mengalami persoalan yang sama. Dia
penjara, dia sering dipanggil, dia sering diminta pertanggungjawaban, dia sering ditanya masalahnya, kenapa dia bisa masuk. Lalu ke istana raja pun dipanggil. Raja bertanya kepadanya. Maka di dalam ayat 13 dikatakan, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Mungkin kalau hanya sebagai hamba Tuhan, sebagai pekabar Injil biasa, Paulus tidak mungkin berani ke istana raja khotbah memberitakan Injil. Tapi dengan dia masuk penjara, ini salah satu cara Tuhan membuat dia sering dipanggil, sering diperhadapkan untuk membela dirinya bahwa dia benar. Tetapi di tengah-tengah kesempatan membela dirinya, di situ dia bisa memberitakan Injil. Dia bisa menyampaikan tentang Kristus kepada raja, kepada pegawai, pengawal, dan seluruh istana. Mendengar kesaksiannya. Ini cara Tuhan, saudara. Banyak cara Tuhan yang tidak seperti yang kita pikirkan. Maka Paulus apapun yang dia alami, dia katakan dia tetap bersuka cita. Dia tidak mengeluh ketika dia di penjara. Dia tidak menangis minta pertolongan supaya dilepaskan dari penjara. Tapi justru dia bersuka cita. Kenapa? Di tengah-tengah pemenjaraan Injil bisa diperdengarkan kepada banyak orang, terutama kepada para pembesar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bandingkan dengan diri kita saat ini. Apa alasan saya mengatakan, oh saya di rumah saja, gak bebas pergi ke sana kemari memberitakan Injil. Bagaimana Injil bisa bertambah luas? Kalau saya pengalaman selama COVID-19 ini, saya sangat bersuka cita dengan banyak hal, karena lebih banyak bisa dilakukan. Tadi hanya bisa bertemu dengan beberapa orang, tapi dengan acara kita online seperti sekarang ini, lebih banyak orang bisa mendengar firman Tuhan. Lebih banyak orang bisa mendengar Injil yang dapat menyelamatkan jiwa. Ini cara Tuhan. Sehingga semua cara yang dipakai oleh Tuhan menyatakan dirinya, kita patut bersyukur, saudara. Kita patut bersyukur, bersuka cita. Maka kita tertuju kemana? Hati kita memandang apa? Kalau tertuju kepada keuntungan materi, mungkin kita kurang bersyukur. Kenapa? Karena jemaat gak datang beribadah, jadi persembahannya pasti gak datang. Ini secara materi. Tapi kalau secara rohani, lebih banyak menjangkau di luar Sumatera Utara bisa mendengar Injil yang bisa menyelamatkan. Ini keuntungan kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara yang di rumah sedang memikirkan keuntungan siapa? Siapa yang saudara mau untungkan melalui hidup saudara? Kalau Rasul Paulus, dia mau menguntungkan kerajaan Allah, maka situasi yang dia alami di tengah-tengah penjara pun dapat menyebabkan kemajuan Injil. Karena di mana saja dia diperhadapkan, di mana saja dia minta pertanggungjawaban, dia punya kesempatan menyampaikan kebenaran. Dia punya kesempatan mengabarkan Injil bahwa dia tidak bersalah. Tetapi oleh karena Kristus dia dimasukkan ke dalam penjara. Itulah sebabnya dia katakan, aku mau supaya saudara tahu akan hal ini. Jangan sedih kalau saya masuk penjara, ini artinya. Jangan bersusah hati. Kenapa? Aku saja tidak susah. Karena justru lewat inilah Injil semakin maju. Adakah selama COVID-19 Injil maju melalui hidup saudara? Semakin majukah Injil melalui hidup kita? Begitu banyak waktu yang bisa kita pakai memikirkan kerajaan.
sibuk dengan semua tugas-tugas kita, perkuliahan, pekerjaan kita yang memakan habis waktu dari pagi sampai malam. Tidak ada kesempatan untuk baca Alkitab, tidak ada kesempatan untuk anak-anak melayani mereka. Tetapi ini begitu banyak kesempatan. Apakah kesempatan yang ada sudah kita pakai menguntungkan kerajaan Allah? Atau tetap pikiran kita keuntungan jasmani, keuntungan secara materi, sehingga kita mengeluh, kapanlah berhenti ini, supaya kembali mengerjakan pekerjaanku seperti biasa, supaya menghasilkan keuntungan secara materi. Tuhan lebih mengerti, Tuhan lebih tahu apa yang perlu untuk hidup kita, saudara. Sudah terlalu banyak waktu kita habiskan untuk diri sendiri. Sudah terlalu banyak umur kita pakai menguntungkan secara jasmani. Berhenti sebentar, stop sejenak, memikirkan keuntungan diri, memikirkan keuntungan jasmani, beralih memikirkan keuntungan kerajaan Allah. Ini yang Allah mau. Ini yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara. Maka poin yang kedua, keuntungan kerajaan Allah adalah ayat 14. Mari kita perhatikan. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Sebelum Paulus dipenjarakan, banyak orang takut memberitakan Injil. Tapi sesudah Rasul Paulus dipenjarakan, mereka, saudara-saudara di dalam Tuhan, semakin berani untuk menyampaikan Injil dengan tidak takut. Ini berarti untung kerajaan Allah. Walaupun Paulus sekarang terikat, terbatas di penjara, tetapi Injil tidak bisa diikat. Injil tidak bisa dibatasi oleh ruangan. Injil telah terus diberitakan setiap ada kesempatan. Dan orang-orang yang bebas di luar, yang tidak dipenjarakan seperti Rasul Paulus, bertambah berani memberitakannya. Ini artinya memotivasi mereka, membangkitkan semangat mereka bahwa Allah itu adalah Allah yang perlu disampaikan, diberitakan kepada semua orang. Dan Rasul Paulus itu salah satu contoh yang tidak takut karena Kristus masuk penjara. Dan orang-orang percaya lainnya pun akhirnya semakin bertambah berani, semakin tidak takut menyampaikan. Dan ada dua golongan yang menyampaikan Kristus pada waktu itu. Ketika Paulus di penjara, ada dua golongan yang punya motivasi berbeda. Satu motivasi yang tidak benar, ini motivasi negatif. Yang satu punya motivasi positif, motivasi oleh karena kasih. Kenapa dia memberitakan Injil dengan tidak takut? Karena dia mengerti bahwa Paulus itu dipenjarakan bukan oleh kesalahannya, tapi karena nama Kristus. Sehingga mereka juga berani menceritakan tentang Kristus dengan kasih, supaya orang lain yang mendengarnya juga menerima kasih Allah dan mendapat anugerah keselamatan. Itu yang ada. Tapi walaupun ada yang merasa oleh karena iri kepada Paulus, oleh karena dengki kepada Paulus, dia memberitakan supaya dengan cara ini memperberat Rasul Paulus. Dia tidak merasa bahwa itu adalah hal yang menyakitkan hatinya. Tapi dia katakan, walaupun ada orang memberitakan karena iri, karena dengki, yang penting Injil disampaikannya tidak masalah. Aku tetap bersuka cita. Saudara tahu apa yang menguasai hidup Paulus? Yang menguasai seluruh kehidupan Paulus adalah Kristus. Bagaimana Kristus bisa disampaikan, diberitakan kepada semua orang, baik dengan
dengan maksud yang baik maupun dengan maksud yang tidak baik. Yang penting Injil harus sampai. Kenapa sebegitu dalam bagi Paulus? Kenapa itu menguasai seluruh kehidupan Paulus, saudara? Karena ada satu poin yang dalam bagi dia dari Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan semua orang. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Berarti kalau di dalam Injil, di dalam pribadi Yesus adalah kekuatan menyelamatkan semua orang, maka kekuatan Allah ini harus disampaikan, harus diperdengarkan, harus diberitakan. Kalau tidak diberitakan, berarti manusia akan menuju kebinasaan. Jadi kita tidak ada alasan mengatakan, oh situasi seperti ini tidak bisa pergi mengabarkan Injil. Situasi di rumah saja sulit. Kalau memang hati dan pikiran kita dikuasai oleh Injil, banyak cara bisa dipakai. Kesempatan yang ada bisa kita pakai untuk membuat banyak traktat-traktat, saudara. Kita punya kesempatan mempersiapkan bahan-bahan yang bisa disampaikan lewat medsos. Ini artinya apa? Pikiran kuncinya, hati kuncinya. Di manakah hati, saudara? Kalau hati kita memang hati Injil, Tuhan akan beri hikmat kepada kita untuk bisa menyampaikannya. Tapi kalau hati kita memikirkan keuntungan materi, keuntungan jasmani, keuntungan diri sendiri, maka kita tetap merasa hal yang terjadi saat ini adalah kerugian. Tapi kalau kita memikirkan keuntungan kerajaan Allah, kita bersyukur dengan semua situasi yang ada. Kita bersyukur kalau dengan situasi ini kerajaan Allah diuntungkan. Dengan keadaan ini kita merindukan ada hati orang mencari Allah, bertanya tentang Allah dan berbalik kepada Allah. Ini artinya hati Kristus. Hati Kristus adalah hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati orang percaya juga harus demikian. Adakah kasih kita kepada orang lain dalam situasi ini? Banyak saudara-saudara kita yang belum mendengar Injil yang bisa menyelamatkan jiwanya. Tapi kita yang sudah percaya hanya memikirkan keuntungan jasmani, keuntungan materi. Bagaimana nasib saudara-saudara kita? Coba berhenti sejenak. Pikirkan sebentar. Keuntungan apakah yang sudah kupikirkan selama ini? Apakah kehidupanku selama sekian puluh tahun aku hidup di bumi hanya memikirkan keuntungan diri sendiri terus? Keuntungan materi terus menerus, tanpa memikirkan keuntungan kerajaan Allah. Inilah saatnya. Ini saatnya kita memikirkan keuntungan bagi kerajaan Allah. Dengan cara bagaimanapun, kalau ada hati mengasihi Tuhan, pasti Tuhan berikan caranya. Paulus di penjara sekalipun dia punya cara. Tuhan membuat cara. Dia berulang-ulang dipanggil. Dan di dalam kesempatan itu dia bersaksi. Dia menyampaikan kesaksian pertobatannya. Apakah kita nggak bisa menyaksikan bagaimana kita bertemu dengan Kristus? Bagaimana Tuhan menjumpai, mengubahkan hidup kita, menjamini kehidupan kita? Itu bisa kita bagi. Begitu banyak waktu, pakailah waktu-waktu ini sebelum saudara kembali memikirkan keuntungan diri sendiri, disibukkan dengan dunia ini. Pakailah waktu sekarang ini. Kesempatan yang begitu banyak bisa menguntungkan kerajaan Allah. Mari kita mulai belajar, saudara. Waktu ini sangat berharga. Kita pakaikan waktu yang ada untuk memikirkan kerajaan Allah.
supaya kehidupan kita berguna di hadapan Tuhan. Karena untuk itu kita ditebus oleh Tuhan. Untuk itu kita diselamatkan Tuhan. Jadi orang yang ditebus dan diselamatkan tidak memikirkan keuntungan diri sendiri lagi. Mulai memikirkan keuntungan kerajaan Allah. Apa yang bisa kita buat dalam situasi sekarang ini, supaya orang yang menjerit bisa tertolong. Orang yang menanti-nanti pertolongan mendapat pertolongan melalui mulut kita. Orang yang sudah lama mencari-cari bisa bertemu melalui pemberitaan kita. Inilah waktu bagi kita, saudara. Bangkitlah orang-orang yang telah percaya, orang yang telah diselamatkan. Mulailah pikirkan keuntungan Allah di dalam hidup saudara. Mulailah bekerja bagi keuntungan kerajaan Allah. Supaya kita ketika pulang kita puas. Tuhan, selama aku di bumi, aku tidak hidup untuk diriku lagi. Tapi aku sudah memikirkan keuntungan bagi kerajaan, sehingga pulang dengan puas. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, masih terus keuntungan diri, keuntungan untuk hal-hal jasmani. Ketika saudara pulang, saudara akan katakan, kenapa ya? Mengapa dulu aku hanya memikirkan keuntungan dunia saja, sementara di sini aku gak bawa apa-apa? Kalau saudara yakin pasti pulang, pikirkan oleh-oleh saudara. Orang pulang kampung aja mikirkan oleh-oleh. Kita akan pulang ke rumah kita yang kekal, surga. Apakah yang saudara akan bawa pulang? Hidup ini pasti berakhir. Lambat laun semua orang pasti pulang. Ketika saudara pulang sudah ada oleh-oleh saudara. Jangan nanti terus disibukkan oleh dunia, keuntungannya, keuntungan materi, keuntungan diri. Pulang tak ada untung. Tuhan mau kita selama hidup ini mencari keuntungan kerajaan Allah, supaya pulang dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Itu harapan Tuhan. Jadi hari ini kita mendengar kesaksian Paulus, bagaimana dia di penjara. Dia tidak menyesali nasibnya, dia tidak menyesali dirinya, tapi justru dia bersukacita. Dan dia katakan, justru lewat apa yang kualami membuat kemajuan Injil. Berarti keuntungan yang didapat Paulus kalau Injil bertambah maju. Apakah keuntungan saudara sampai saat ini? Kalau hanya keuntungan materi bertambah dan bertambah, itu satu saat pasti tinggal saudara. Tapi kalau jiwa saudara sudah diselamatkan, pikirkan lagi jiwa orang lain, bagaimana dia diselamatkan. Itulah keuntungan kerajaan Allah. Supaya kita ketika pulang, kita tidak takut menghadapi Tuhan. Kita senang berhadapan dengan Tuhan kita. Karena kita sudah melakukan bagian kita. Kita mengerjakan apa yang menguntungkan bagi kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berhenti sejenak memikirkan keuntungan diri sendiri. Mulailah memikirkan keuntungan kerajaan Allah, supaya di tengah-tengah situasi sulit pun tidak bersungut-sungut, tidak khawatir. Karena yang kupikirkan adalah bagaimana kerajaan Allah diuntungkan. Kami bersyukur sekali di tengah-tengah COVID ini ada orang yang sampai kepada iman. Ini sukacita besar. Karena memang itulah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan datang ke bumi, tujuan Tuhan mati, tujuan Paulus memberitakan Injil, bagaimana supaya banyak orang mendengar Injil dan sampai kepada keselamatan. Berarti semua situasi bisa membawa orang kepada Tuhan. Jadi tujuan Tuhan itu yang perlu kita lihat, mengerti, dan hidup di dalamnya. Kita harus menghidupi di mana pikiran Allah kita. Sebagaimana pikiran Allah itu yang dipikirkan Rasul Paulus, maka di penjara sekalipun dia bersukacita dan dia katakan, aku beruntung. Dia merasa beruntung karena Injil semakin maju.
Apakah saudara bersukacita ketika Injil maju? Atau saudara bersukacita ketika uang saudara bertambah? Berarti sukacita saudara masih bukan kerajaan Allah. Itu masih kerajaan dunia. Tapi kalau sukacita kerajaan Allah, kalau ada orang mendengar Injil, apalagi mengerti Injil dan sampai kepada keselamatan jiwa. Inilah yang perlu kita evaluasi diri kita. Kalau kita katakan aku sudah percaya, sejak kapan saudara percaya? Lalu sejak kapan saudara menguntungkan kerajaan Allah? Sudah adakah untung kerajaan Allah melalui hidup saudara? Atau untung saudara saja yang saudara pikirkan? Saya sudah untung karena saya sudah diampuni. Saya sudah untung karena saya pasti ke surga. Itu untung sendiri namanya. Kalau saudara sudah diuntungkan oleh Allah, pikirkanlah keuntungan kerajaan Allah. Karena kita warga kerajaan Allah. Berarti kita memikirkan kerajaan kita. Kerajaan kita bersama dengan Allah. Kerajaan kita bukan kerajaan yang binasa, tapi kerajaan yang kekal. Pikirkanlah keuntungannya. Mari kita semua orang yang percaya mulai bangkit memikirkan keuntungan Allah. Bukan lagi keuntungan diri sendiri secara materi. Karena materi itu akan ditinggalkan, tapi keuntungan kerajaan Allah akan kita dapatkan di sana. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat firman yang sudah mengingatkan kami. Bagaimana Rasul Paulus ketika di dalam penjara, dia tidak mengeluh, tetapi dia bersukacita. Karena lewat pemenjaraannya Injil bertambah maju. Orang-orang di seluruh istana boleh mendengar tentang Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus menjumpai Rasul Paulus. Dan itulah kesaksiannya membuat dia bersukacita. Banyak orang yang bisa mendengarkan Injil. Dan juga orang-orang yang telah percaya semakin berani memberitakan Injil oleh pemenjaraan Paulus. Tuhan, selidikilah kami. Di manakah sukacita kami? Di manakah keuntungan kami? Apakah kami masih memikirkan keuntungan pribadi, keuntungan materi, atau kami mulai memikirkan keuntungan kerajaan Allah? Ketika kami memikirkan keuntungan kerajaan Allah, maka situasi yang ada tidak membuat kami jenuh, tidak membuat kami bersungut-sungut, tetapi kami bersukacita jika ada orang yang bisa mendengar Injil melalui kesaksian kami, melalui pemberitaan kami, melalui medsos kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu supaya setiap telinga yang sudah mendengar menerima firman dan hidup di dalamnya. Karena itulah harapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.